Halo, balik lagi nih di channel Pelangi Biru. Kali ini temanya apa ya? Gue juga bingung sih. Ini perjalanan hidup gue aja kali ya. Sama buat kalian yang memang kemarin-kemarin atau sekarang lagi dalam masalah, sempet mau ODGJ atau sempet mau bunuh diri kayak gue. Mungkin ini bisa kalian dengerin kayak gitu kan. Ini pengalaman hidup gue ya. Jadi gue mulai dari gini aja kali ya. Gue ini adalah orang yang dikorbankan dan mengorbankan diri untuk keluarga, dan itu nggak dihargain sama sekali. Kalau kalian mau tahu, keluarga gue tuh bukan keluarga cuma ini, tapi keluarga besar gue itu nggak mengakui gue. Karena di sini gue SMP aja putus sekolah, itu bukan kesalahan dari gue sendiri, dan gue juga bukan orang yang bodoh kayak gitu. Karena dulu SMP gue tuh saya SMP unggulan, tapi karena ada sesuatu hal yang terjadi, namanya udah takdir, nggak bisa dirubah kayak gitu. Kesini sampai sejadilah seperti ini kayak gitu kan. Mungkin kalian menganggap diri kalian susah atau segala macam, sulit segala macam. Dengerin dulu deh kayak gitu kan. Keluarga besar gua nggak mengakui gua. Buat makan satu meja aja mereka nggak mau, tapi mereka nawarin makan makan, pas gua ketika duduk bubar kayak gitu. Itulah kenapa gua selalu bilang gua ini lahir dari batu kayak gitu. Gua nggak punya siapa-siapa, keluarga begitu semua ya kan, gak menghargai gua. Nah, kalau ngomong manis-manis segala macem, sama lah pokoknya semua begitu. Terus kemarin ini kan, sebelum covid itu gue kan jualan online. Sebelum gue buat video-video kayak gini lah kan, gue jualan online. Omset gue itu sebulan itu stabil di harga 3.000 ya, 3.000. Jualan online di Batu Permata. Pernah suatu saat gue itu sehari itu tembus omset kotor ya 5.000 sampai 7.000 sehari kayak gitu. Itu duit nggak gue tabung, nggak gue kumpulin, nggak gue kumpulin cuman 20 sampai 30%. Sisanya gue berpikiran gue harus punya perjalanan pulang gue nanti kayak gitu kan. Kan kalau di agama gue tuh kayak ada kurban gitu ya, gue beli kurban kayak gitu. Sebenarnya nggak, gue sedih sih bukan ria ya, gue cuma bercerita kayak gitu. Banyak lah mau beli gitu. Habis itu tibalah saatnya gue itu sakit ya. Gue dibilang cukup batu sih, udah dibilang jangan makan itu karena kandungannya terlalu tinggi, dan tiba-tiba gue stroke kayak gitu. Ini awal mulanya ya, tiba-tiba gue stroke. Di situ gue baru ngerasain ternyata sakit stroke tuh seperti ini. Badan lu tuh kayak tempe mendoan, tau nggak bisa lu sih melepek begitu, melepek. Tulang tuh udah kayak ager-ager, nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk aja nggak bisa, mingkem aja nggak bisa kayak gitu kan. Mulut mingkemnya nggak bisa kayak gitu. Gue punya kenalan, dia memang tarafnya itu jauh di atas dari gua. Perjalanan dia tuh jauh dari gua. Dia termasuk orang yang mursyid. Kalau agama Islam tuh mursyid itu sesuatu hal, orang yang sudah katam melewati hal itu. Misalkan dia bilang dia belajar tarekat atau hakikat makrifat, dia udah katam, dia udah paham segala macam kayak gitulah ya. Akhirnya ada teman gue nih di sini nih, ada subscriber juga. Dia subscriber apa sih namanya, dia subscribe juga ke channel ini, baik banget orangnya. Dia baca garis tangan gue, dia bilang sakit gue ini minimal 3 tahun baru sembuh. Ketika 2 bulan sembuh,
dia kaget kan, kayak begitu. Terus sejak sakit gue stroke itu, nah ini deket banget sama yang namanya covid, kayak begitu. Beda cuman berapa minggu apa berapa bulan gitu gue sakit, nggak lama covid. Makanya pas gue berobat ke sana sini dibilang gue kena covid, sampai ada dokter ngotot gue narkoba. Buset, gue ngerokok aja kagak, doyanan gue makan ciki, minum susu, itu gue kayak bocah kayak gitu. Terus habis itu datanglah covid itu, terus gue sembuh. Sistem gue online ini gue adalah yang apa ya, kalau dibilang gue jahat sih enggak juga. Jadi gue mau monopoli di daerah gue ini, di regional gue ini. Misalkan taruhlah gue di Bogor ya, Bogor di daerah, misalkan di daerah A itu gue monopoli. Harga gue yang paling murah, orang jual 300, gue jual 200, dengan maksud daripada lo jauh-jauh ngambil ke sana ngantri segala macam, nih gue di sini ada barang nih, kayak gitu kan. Dari situ banyak yang terbantu, sampai ada orang yang omsetnya udah sampai 300 juta 400 juta sebulan itu ngambil ke gua, ngambil 300.000 dijual 2 juta, kayak gitu. Tuh dulu pas zaman batu, tapi pas batu udah redup gua masih hidup tuh, batu permata, kayak begitu. Ya kan, itu jualan gua. Terus habis itu pas udah sampai covid itu kan gue COD nih, orang nggak ada yang mau ketemu karena takut covid itu kan. Akhirnya lama-lama hidup gue turun. Ya namanya orang di rumah ya, apalagi orang tua gue itu agak gimana ya gue ngomong ya, dia udah ngorbanin gue terus mintanya nuntut gitu loh. Kayak misalnya nih kayak gini nih, masker dulu kan sebok 300.000, gue beli 3 box. Sampai teman gue ngomong, lu mau nyetok ya, lu mau ini ya, nggak boleh, ini darurat. Sampai ribut gue sama temen gue, kayak gitulah pokoknya panjang. Selesai, sampai terakhir itu duit gue bener-bener mati ya, stres minta ampun. Sebenarnya sekarang juga masih stres gitu loh. Gue kena di kripto. Jadi nah ini lagi nih, satu lagi gue punya tanah. Tanah itu tanah di kampung ya, tahun 2014 kalau nggak salah. Gue total pembelian itu semua 75 juta. 75 juta ya kan. Itu setiap harusnya panen tuh, karena di situ tuh ada pohon dukunya puluhan, pohon durennya puluhan, pohon rambutan, pohon jengkol, segala macem lah, ada pohon karet juga. Gue selama tahun 2014 sampai tahun 2022 kemarin cuman sekali ngerasain panen kayak gitu. Ya kan, gue punya tanah kayak gitu. Habis itu gue udah bilang tahun 2018, karena penghuni di sana itu kan, gue ibaratnya gini ya, gue punya tanah, gue permisi segala macem sama yang di sana, penunggusan ternyata welcome, merespon. Mereka minta satu syarat buat selamatan, kata dia. Nah itu nggak kesampaian sama gue, itulah utang gue sama mereka kayak gitu. Terus mereka juga minta kayak telur ayam kampung buat mereka. Itu belum kesampaian, tapi pas dari sini gue kirim ke sana nyampe gitu. Skipnya gitulah ya. Terus habis itu sampai tahun 2022 itu nggak laku tanahnya kan, nggak laku. Gue nggak dapet hasil panennya tuh. Ternyata yang ngejaga kebun gue itu maling gitu. Jadi dia petik dia jual, dia petik dia jual, alasannya nggak pernah berbuah. Setiap tahun gue ngotot itu berbuah. Karena apa? Karena ada yang nyampein begitu loh, ada yang nyampein. Gue kagak ngeliat, kagak ngapa-ngapain, kalau kata orang nerawang segala macam kagak. Gue cuma duduk manis, tinggal ada yang nyamperin, nyamperin gini, bos,
dukul ke gua bos, jangan lupa jatah gua, gitu gitulah ya. Nah disitulah gua jual kemarin tahun 2022, modal itu 75, perjanjian 50 itu full ke gua. Yang seperti gua bilang, ortu gua itu kurang sama gua, memang gak respect sama sekali kalau masalah ibarat itu ya apa ya, gue dikorbankan terus kayak gitu. Perjanjian 50 nyampe ke gua tau gak berapa, cuman 35 spread kayak gitu. Adik gue minta gue bagi dua kayak gitu kan, jadi total itu tuh gue terima kemarin tuh hampir 18-an kayak gitu. Habis itu ada temen gue bilang main game kripto. Sebelum main game kripto itu emang gue udah ada nih invest di kripto segala macem ya, banyak lah. Akhirnya blast kayak gitu kan, entah balik entah kagak gue agak tahu. Yang penting kalau kripto itu kan selama aset lo nggak lo jual ya berarti masih ada, cuman nominalnya turun, cuman nggak tahu balik ke ATH nya itu lagi kapan, nggak tahu kayak gitu kan. Sampai itu 2022 Oktober, November, apa September ya, wah udah kalut gue memecahkan sendiri masalah gue, apa yang salah dalam hidup gue ya kan. Ternyata gue ini membawa beban hidup gue, ortu gue, adik gue. Habis itu gue di situ memutuskan gue harus keluar dari zona ini. Semua orang pun bilang begitu, itu zona setan, lo harus keluar dari zona itu. Ketika gue mau keluar, teringatlah gue sama almarhum nyokap kan udah almarhum ya. Nah di sini yang lucunya lagi, nyokap gue tuh kena penyakit kanker, nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngedenger, kerjaannya jikir terus. Posisi gue anak kedua, posisi gue nih ada apa, masih umur 15 tahun apa 16 tahun gitu kan. Gue punya kakak gue itu waktu itu sukses punya rumah, tinggal di komplek elit, punya motor RRR yang terbaru, punya toko 3 apa 4, karyawan banyak kayak gitu ya kan. Tiba-tiba di saat itu gue lagi ke tempat nyokap gue, ada kakak gue itu yang dicarinya gue gini, pelangi biru mana, pelangi biru, jangan nyebut nama gue beneran kan, pelangi biru mana, pelangi biru. Gue bilang sini mah, gue pegang tangan ini, oh iya dipegang. Nah mama titip adik gue ya, adek ya gitu. Oh iya mah kata gue gitu. Gue pikir kenapa nitip ke gua, kakak gue cengok kan, apa ke dia. Itulah insting seorang ibu, nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngedengar ya kan. Nah disinilah yang gue berat meninggalkan rumah gue. Kenapa berat? Karena itu adalah sesuatu amanah yang memang harus gue jalanin gitu. Sama temen gue yang bisa ngebaca garis tangan gue itu udah jalanin aja, itu tuh amanah gitu kan. Dan gue itu adalah masih kecil lawan tarung nyokap gue. Mungkin kalian di sini akan kaget, gue dulu binatangin nyokap gue kayak gitu. Karena di keluarga gue kayak gitu tuh, itu suatu hal yang memang entahlah, aku nggak ngerti sama keluarga ini, mudah binatangin orang kayak gitu. Ya kan, sampai di titik waktu itu gue pengen ninggalin rumah, nggak jadi. Akhirnya gue bingung ya kan, pengeluaran harus terus ada kan, segala macem, apalagi adik gue kuliah kan. Gue mikir bingung, gue jual pusaka, udah jual modal parah belasan pusaka, cuma gue obral 2 juta nggak jalan. Batu permata gue sisa, gue jual modal nggak jalan. Bingung. Satu hal yang terlintas sama gue, jalan satu-satunya ya bunuh diri, kayak gitu kan, segala macem kayak gitu kan.
tiba-tiba ada suatu hari itu memang posisi gue tuh udah kayak hilang ingatan, entah apapun. Yang gue tahu waktu itu jam 2 siang, kebetulan memang lagi mendung ya, jam 2 siang. Gue pakai celana pendek, pakai baju oblong segala macem. Gue ngambil handphone, buka pintu kamar, cekrek, bawa kunci gue kan, kalau rumah kan emang dikunci di gembok terus. Bawa kunci gue, turun ke bawah. Gue pengen keluar rumah, pengen akhirin ini semua. Lo tau nggak yang terjadi apa? Tiba-tiba hujan gede, cuk. Ya pas hujan gede gue langsung sadar, hujan kayak gitu kan. Terus langsung gue kunci, mau ngapain ya? Ini entah pikiran entah hati itu udah begitulah. Ayo kita ke sana, ke tempat sana paling enak tuh buat nyemplung segala macam. Itu yang ada di telinga gue, di dalam pikiran gue. Ayo kita ke sana, tempat itu nyemplung kayak gitu kan. Pas hujan itu akhirnya gue tersadar segala macem. Gue balik lagi ke atas, tapi omongan tuh masih ada tuh. Ayo gitu kan, untuk melakukan perbuatan itu. Nah yang lucunya lagi, yang konyol ya, komplek gue nih Delta, di komplek B itu, B apa C ya, ada orang bunuh diri di situ, cok. Gue di situ kayak anjing, kayak ngina gue banget ini, kata gue kan gitu kan ya. Mentang-mentang gue nggak jadi kan. Nah disinilah teman gue berperan. Dia gue paksa tuh ya buat ngebaca garis tangan gue tahu dia nahan, tapi gue paksa. Dia cuma bilang jalanin aja bang, tadi gitu. Kita ini cuma wayang doang. Dan gue di situ bilang, gue menolak untuk dimainkan, gue mau pulang. Gue bilang gitu, gue menolak. Lu tau nggak, Tuhan itu, sampai gue bilang Tuhan tuh nggak ada, sampai gue bilang Tuhan lu wujud depan gue, kita pukul-pukulan, gue nggak terima cara lu kayak gini. Gue sampai bilang begitu, gue nggak terima cara lu sampai kayak gini. Ayo lu wujud depan gue, kita pukul-pukulan. Takdir yang lu berikan ke gue nih nggak semestinya gitu loh. Apa salah gue? Pokoknya sambil nangis semua, emosi kalu segala macem lah. Sampai suatu saat itu gue main treadmill itu, lagi main treadmill, gue ngerasa di belakang gue itu ada sosok ya. Memang salah gue juga sih. Tahun 2021 itu gue belajar apa itu, apa sih namanya, lupa gue ya, yang bondendaran terus ada lambang itu untuk membuka seal. Kalau orang biasa untuk membuka segelnya demon kayak gitu, itu memang salah gue juga. Gue sempet belajar itu segala macem, dan memang sempet ngebuka sampai ke kedua deh kalau nggak salah, lapisan kedua kayak gitu. Nah gue ngeliat di situ tuh ada dia kan kayak gitu. Terus habis itu gue cerita sama teman gue itu, teman gue udah ngeliat sebenarnya. Dia bilang, bang lu mau ditarik ke bawah bang, sadar bang, sadar, jangan dengerin yang ngomongan itu yang di kanan lu, jangan didengerin. Lu udah mau ditarik ke bawah bang, sadar bang, sadar. Maksudnya mau ditarik ke bawah tuh gue, jadi tuh mereka nih pengen gue nih bunuh diri. Kalau gue bunuh diri otomatis gue masuk neraka kan, kayak begitu. Jadi yang ini ngomong bang, sadar kayak gitu kan. Habis itu gue mulai agak kencengin ibadah. Kalian mungkin boleh ikutin kalau mau. Subuh sholat, habis sholat subuh zikir setengah jam. Duha sholat, habis sholat duha zikir setengah jam. Zuhur, habis sholat zuhur zikir setengah jam. Asar, habis sholat asar zikir setengah jam. Terus habis itu maghrib, habis maghrib zikir setengah jam. Isya, habis isya zikir setengah jam. Witir zikir setengah jam, atau kalian bisa lebih kayak gitu kalau kalian mau naik ke tahajud, itu lebih baik lagi. Cuman saya memang nggak bisa orangnya, jujur aja saya kalau udah tidur 11 gitu nggak bisa bangun untuk sholat tahajud, nggak bisa. Tapi sebelum kalian melakukan itu, kalian sholat tobat dulu. Nah di situ gue
adalah itu tuh ada sebuah bisikan lagi yang datang. Ingat kok gue sosoknya putih sama satu lagi hitam bajunya. Mereka ngomong, nggak hitam sih, kayak coklat gitu. Dia ngomong, teruskan ini nak. Ada yang ngomong teruskan ini cu sampai sebulanan, kayak gitu. Ternyata nggak nyampe sebulan, 2 minggu lah ya. Gue lagi jikir itu pas jam berapa ya, setengah 11 atau jam 11. Tiba-tiba itu gue kan kalau mikir malam, merem kayak gini, lampu mati ya, jangan diikutin ya, kayak gitu lampu mati. Tiba-tiba gue ngeliat dari atas tuh ada yang nyorot tuh. Kata gue ini sesuatu hal yang pernah terjadi, kayak gitu. Dari atas tuh turun, sosoknya bintang, kayak gitu, bintang turun, gue sosok merah tapi gue bisa ngeliat gitu kan. Nih ngapain nih, gue tetep mikir di kanan gue. Terus dia joget-joget lah kan takut ya cuy ya. Habis itu gue ngeliat nggak ada. Nah pas dia turun itu anehnya tuh sinar yang dia keluarkan itu warnanya emas, nggak putih. Joget lah gue selesai jikir. Setiap gue merem gue ngeliat dia gitu kan. Dia kadang-kadang di kanan, kadang-kadang di kiri, kadang-kadang di belakang gue, kayak gitu kan ya. Habis itu pas sorenya, habis asar gue jikiran, dari kuping kiri itu keluar hitam panjang banget. Pas udah keluar kayak gitu gue lega. Terus dari tubuh gue, ini tubuh gue nih kayak gini ya, dari sini nih keluar terus hitam bertanduk satu di sini gitu. Ingat banget gue sosoknya bertanduk satu badannya itu ininya nih kayak bersisik, kayak sisik naga itu, ke atas badannya hitam, matanya merah, dagungnya agak kelancip kayak gitu. Dia lama-lama mundur hilang jebret. Habis itu temen gue ngomong, selamat bang, lu udah ada yang nolongin. Gue udah ngeliat ya, orang atas ini udah ngulurin tangan ke lu dan lu udah nyambut. Gue tanya, inti masalahnya ini apa? Ini sebenarnya masih sangkut paut sama nenek moyang lu, kata dia. Jadi orang bawah ini dendam sama nenek moyang lu, nggak bisa narik nenek moyang lu, mau ditariknya cucu. Gue ngamuk, anjing kata gue uber gitu kan. Gue uber tuh yang ke bawah gitu kan ya, kayak gitulah ya. Terus habis itu sampailah gue di, sebenarnya sih gue gak mau cerita ya, gue sangka ntar kayak gimana, udahlah gitu aja kan, kayak gitu. Habis itu udah tuh mulai hilang tuh omongan-omongan, bisikan-bisikan bunuh diri. Nah kayak gitu gue mulai nih menata hidup gue lagi pelan-pelan. Jadi sekarang gue kalau misalnya nggak punya duit ya udah ketawa aja. Pernah gue makan itu kan, biasanya gue makan tuh normal lah ya, itu gue makan tuh cuma 2 sendok makan, 3 sendok makan, maksudnya buat hemat, cuman bertahan seminggu. Habis itu gue sakit kayak gitu. Terus nih yang aneh nih, yang agak aneh ya, sekarang April 2023, gue buat video ini juga buat mengingatkan diri gue sendiri, kayak gitu. April 2023, jadi itu gue sempet nyari kerjaan lah ya, nyari kerjaan yang memang kayak gimana kayak gitu, nggak ada yang kena. Karena di negeri Wakanda ini maksimal umur 30 tahun kan, padahal gue udah lewat. Padahal kalau di negeri sebelah, nggak sebelah banget sih, sebelahnya lagi lah, jangan sebelah. Itu kita kalau kerja di restoran siap saji itu, kalau nggak salah gue kemarin gue buka websitenya itu, sampai umur 45 tahun ke atas itu masih bisa, asalkan lu sehat jasmani dan rohani kayak gitu. Kalau di negeri Wakanda ini udah nggak kena, malahan udah ada yang batas sampai umur 25 kalau nggak salah, gue ada yang sampai 30 kayak gitu kan. Nah akhirnya gue nyari lah kerja serabutan kayak gitu. Intinya bulan April ini
dari tanggal berapa lupa gue lah sampai kemarin itu mimpi gue yang pernah gue mimpikan itu terjadi semua, tertata rapi banget. Misalkan gue mimpi di tempat A, gue ngobrol dengan laki-laki ini pagi-pagi jam 7, itu pernah gue mimpikan kayak gitu kan, itu pernah gue mimpikan. Gue ngobrol dengan adminnya, itu pernah gue mimpikan. Gue WA-an dengan adminnya, itu pernah gue mimpikan. Gue di atas di lantai 3 tanpa pengaman nurunin barang, itu pernah gue mimpikan kayak gitu. Terus habis itu yang terakhir ini yang bikin gue enggak, jadi gue tuh ada main ke rumah orang, bantuin dia, dianterin pakai mobil, dia mau pergi kemana gitu kan, ke rumah temennya. Gue bilang, om sini aja om. Pas di gang ini jebret, gue nutup pintu. Selama perjalanan itu gue nunduk, gue mikir ini kan omongan yang pernah gue ucapin di mimpi kayak gitu. Jadi sekarang belakangan ini gue mimpi gue nih kejadian semua nih. Gue nggak ngerti ya kayak gitu kan. Gue nih orang yang bisa tafsir mimpi. Kalau dibilang bisa sih enggak mampu kali ya, alah apalah terserah kalian gitu kan. Tapi gue sendiri bingung, ini kejadian berentet ini kejadian semua kayak begitu. Jujur aja gue juga bingung kayak gitu. Oh jadi lupa gue, jadi ngeblank nih, ntar lo coba sebentar lagi ngeblank. Nah ingat. Jadi begini kan, teman gue bilang kita ini cuman wayang yang dimainkan ya kan. Sebelum itu pas di saat gue bilang Tuhan tuh nggak ada, gue ngajakin ribut Tuhan, pukul-pukulan, jangan diikutin ya, pukul-pukulan kayak gitu. Gue ketemu sama orang di daerah tempat gue ini, dia tuh tidur di rumah kosong, udah tua kayak gitu, dan sepertinya dia belajar kayak tarekat ya. Gue sih tahu tarekatnya, cuman di sini gue nggak mau nyebutin. Tarekat dia ini ada dua, yang satu memang agak belok, yang satu ini yang agak lurus kayak gitu. Kenapa gue bilang gitu? Karena gue kalau dibilang paham tersombong, sedikit paham lah ya, sedikit paham kayak gitu. Dia ngomong begini, lu dari baru lahir sampai lu nanti mati, itu klip video lu tuh udah ada dibuat, kata dia. Jadi sekarang kita hidup di dunia ini, kita cuma ngejalanin aja. Lu juga harus ikhtiar, kata dia. Selain lu ikhtiar, lu berdoa. Maksud ikhtiar tuh berusaha ya. Itu klip video tuh ada, kata dia. Jadi lu apa yang lu takutin, kata dia. Apa yang lu takutin, kata dia. Kok kata gue kok kayak ini, kayak apa sih, kayak apa ya, kayak nyerang gua gitu kan. Tanpa gue bilang maaf nih, gue tersinggung, gue bilang gitu. Gue habis begini, gue kemarin habis bunuh diri, langsung ngomong maaf, kita tuh hidup begini ya kan, segala macam. Dia sampai nangis ngajarin gue, kok nih orang nangis, kata gue gitu kan ya. Iya sayang, di sini entah kenapa saya tadi pagi. Nah ini yang lucu lagi nih. Jadi tuh gue lagi di rumah, nggak tahu kenapa hati gue itu nyuruh gue ke pos. Ini kejadian sih sering kalau yang gue alamin ya. Pernah juga waktu di Jawa, di belakang pesantren, tiba-tiba pagi-pagi tuh hati gue nih, gue pengen mancing, ngambil pancingan, gue mancing, dapet ikan segede ikan lele lah, lumayan gede kayak gitu. Habis itu gue disuruh pulang, gue agak mau pulang, sampai jam 3 sore gue agak dapet ikan lagi, baru gue pulang. Oh gitu. Nah ini kejadian lagi kayak gitu, gue disuruh ke pos kayak gitu. Nah dia pun dari pagi disuruh ke pos habis zuhur. Gue ke pos habis zuhur, gue main game segala macam, ketemu dia ngobrol. Saya juga dari pagi disuruh ke pos lah, ada aja yang ngajakin saya ke pos, gue bilang gitu kan. Dia saya juga gitu begitu. Jadi intinya
gue sih juga belum bener ya, gue juga belum bener, posisi gue juga masih dalam keadaan susah sulit. Sekarang gini, gue ini hidup sendiri, bisa dibilang keluarga nggak punya, gue ini nggak dianggap, terus gue ini yang dikorbankan, yang berkorban kayak gitu. Kalau orang bilang nasib gue ini suram, sampai om gue sendiri aja bilang lu tuh nggak ada masa depannya. Sampai dia bilang gini, lu tuh laki-laki, seharusnya lu tuh bisa, orang jual kaki lima aja hidup. Itu pengen gue pukul lo, serius. Emang lu kira jualan di kaki lima nggak pakai modal? Anjing, pengen gue pukul gitu. Emosi gue, anaknya aja soalnya diurus. Udah skip lah kayak gitu kan. Jadi gue pengen sini pengen ngomong, sesusah apapun kalian, seberat apapun kalian, itu udah namanya takdir. Kita cuma bisa merubahnya dengan doa, ikhtiar kita. Terus buat kalian yang mempunyai keinginan untuk bunuh diri atau mau mengalami gejala ODGJ atau gila, karena kemarin gue juga ketemu nih sama orang sama, dia pas covid udah mau mering kayak gitu. Jadi hidup ini kita jalanin aja. Jika memang di saat sekarang ini kita susah, nanti suatu saat Tuhan pasti akan kasih kita kesenangan kok, kayak gitu. Jadi bersabarlah dengan kesusahanmu sekarang ini, beribadahlah dengan baik dan benar, kayak gitu. Ketika senangmu nanti datang, jangan lupa akan susahmu ini, kayak gitu. Mungkin kalian menganggap, atau diri gue lah ya, diri gue ini menganggap gue ini paling susah gitu kan, paling banyak masalah. Di luar sana banyak orang yang lebih parah dari gue, kayak gitu. Mungkin dia nggak dapat naungan. Itulah, kalian introspeksi diri aja, melihat diri kalian, dan jangan lupa banyak-banyak istighfar, bersyukur. Kalau mau mencoba dengan cara gue tadi, memperkuat iman kalian, fondasi kalian, batin kalian, seperti tadi habis sholat subuh kalian zikir setengah jam aja, apapun itu zikir kalian, kayak gitu. Pokoknya habis sholat perbanyak sholat, kayak misalkan sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, lebih bagus lagi sholat taubat, kayak gitu. Kenapa gue bilang zikir tuh setengah jam? Karena itu minimal ya. Ada di sebuah buku atau ajaran orang-orang dulu, ajaran syekh yang nggak bisa gue sebutin, dia syekh yang terpandang, panutan beberapa aliran atau tarekat, kayak gitu. Sebenarnya zikir tuh ada hitungannya, kayak gitu. Jadi kalau setengah jam itu gue rasa sesuatu hal yang minimal lah gitu. Kalau mau baiknya di atas 2 jam. Kalau Sunan Gunung Jati sendiri dia menyarankan 24 jam itu dibagi 3. Jadi berapa tuh, 8 jam ya? 8 jam itu untuk ibadah, 8 jam itu untuk tidur, 8 jam itu untuk bekerja, kayak begitu. Nah, dibilang ibadah ini yang termasuk itu tadi zikir, atau misalkan kalian bisa baca Al-Quran, kalian salawatan begitu, kayak begitu. Inilah yang bisa gua share buat kalian yang merasa imannya lagi goyang segala macam, yang pernah gua alamin barusan atau kemarin ini. Begitu, hidup dijalanin aja, apapun itu. Karena kita ini seperti omongan teman gua tadi, kita ini hanya wayang
Dan seperti omongan orang tua yang itu, hidup kita dari bayi sampai tua itu udah ada klip filmnya. Jadi kita jalankan, jangan diputus klip filmnya, nanti lo masuk neraka coy. Kayak gitu ya. Tetap semangat jalanin hidup, banyakin istighfar, banyakin bersyukur, dan jangan lupa ini yang paling penting, bantulah orang lain, beramallah kalian. Yang dimaksud dengan beramal gue ini, kita beramal misalkan kita nggak punya duit, kita punya tangan, gunakanlah tangan kita ini untuk menolong orang lain. Misalkan lu ngeliat tetangga lu yang tua lagi nyebutin rumput, motong apa, bantu dia gitu. Jangan berharap imbalan. Terus misalkan kalian punya pemikiran atau ilmu kalian berdalam berpikir, salurkan, bantuin, jangan berharap imbalan kayak begitu. Seperti yang kayak gue lakukan kayak gini aja, gue buka YouTube, nge-share apa yang gue tahu, apa yang gue paham, tanpa gue berharap imbalan sedikit pun. Kalau memang kan nanti ada, ya gue akan seperti yang gue bilang tadi, gue akan melepas burung, melepas ikan di kali gitu. Jadi apapun itu, lakukan suatu hal dengan baik aja, berkata dengan baik, biar energi murni kalian itu stabil dan gak ada bayang-bayang itu. Oh iya, satu lagi, jangan pernah belajar yang tentang dark gitu ya, kegelapan kayak gitu. Itu benar-benar ada, nyata, dan itu akan sangat susah dihilangkan kalau kalian gak mempunyai iman kayak gitu. Jangan terjebak di situ. Gue cuma bilang doang, memang power mereka tuh kuat, tapi yang maha kuat itu kan Tuhan. Kayak gitu aja. Itu aja sih yang gue kali ini mau buat, sekaligus buat mengingatkan gue juga kayak gitu, biar gue ingat sama kejadian gue ini sekarang suatu saat nanti kayak begitu. Oke, sebenarnya sih gue mau panjang, cuma udah 38 menit. Berapa kuota yang dibutuhin coy? Kayak gitu. Gue di sini cuma mau ngisi kekosongan gue aja, sekalian nge-share. Soalnya besok itu gue memang gak ada kegiatan sama sekali. Cuman di malam ada temen gue yang butuh bantuan gue kan gitu. Oke. Mohon maaf pada salah kata. Di sini saya tidak ada bermaksud sombong atau ria. Inilah jalan hidup saya, inilah saya. Kayak begitu. Ya kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kurang baik, saya minta maaf. Karena video ini dibuat spontanitas, tanpa ada editan, tanpa ada skrip. Kayak gitu. Oke, gue juga udah ngantuk. Gue lagi juga nungguin teman gue dulu nih, dari tadi belum ada chat. Oke, makasih. Sampai ketemu lagi di tema selanjutnya. Untuk tafsir mimpi ditunggu aja tuh, udah ada sih, cuma nggak banyak ya. Kebanyakan lagi review pusaka gue kemarin ini. Oke, dadah. Thank you. Makasih. Assalamualaikum.